Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Destriana Salsabila dari kelas 1A. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang mikrotom. Mikrotom merupakan alat yang digunakan untuk memotong tipis atau irisan suatu jaringan. Sampel jaringan berparafin bergerak maju secara manual menuju pisau sesuai dengan ketebalan irisan yang diinginkan. Hasil dari pengirisan jaringan ini berupa pita tipis yang sangat penting karena irisan-irisan tipis ini akan membantu ketepatan diagnosa. Mikrotom berfungsi untuk menyayat atau memotong jaringan seperti jaringan tumbuhan, hewan menjadi irisan yang sangat tipis sehingga mempermudah pengamatan di bawah mikroskop. Selanjutnya, secara umum, suatu mikrotom memiliki bagian-bagian terpenting sebagai berikut. Yang pertama, ada skala pengatur ketebalan sayatan biasanya terdapat di bagian kanan atas badan mikrotom. Skala ini dapat digeser ke kiri dan sesuai dengan ketebalan sayatan yang diinginkan. Kedua, pisau mikrotom merupakan komponen yang bisa menentukan kualitas sayatan dan untuk memotong bahan menjadi bagian tipis dengan presisi. Ketiga, pegangan blok jaringan merupakan komponen yang menghubungkan mikrotom dengan balok jaringan yang hendak disayat. Keempat, pengaturan jarak berfungsi untuk mengatur blok jaringan dengan mata pisau. Jenis mikrotom yang pertama ada rotary mikrotom. Rotary mikrotom atau mikrotom putar bekerja menggunakan suatu tus pemutar 360 derajat yang dapat menggerakkan blok jaringan secara vertikal ke atas atau ke bawah serta dapat mengubah posisi blok ke arah depan dan belakang. Kedua ada sliding mikrotom. Pisau pada mikrotom jenis ini berada pada suatu posisi tetap, kemudian blok parafin digeserkan pada mata pisau sehingga didapatkan pita jaringan yang diinginkan. Yang ketiga ada rotary rocking mikrotom. Umumnya digunakan dalam kriostat bagian retraksi menggerakkan blok jaringan menjauhi pisau pada bagian atas sehingga menghasilkan permukaan datar pada blok jaringan. Teknik pemotongan yang pertama ada pemotongan kasar. Proses potong kasar atau trimming merupakan proses awal pemotongan blok jaringan yang bertujuan untuk membuang kelebihan parafin yang menutupi jaringan sehingga permukaan jaringan dapat terbuka dan bisa dihasilkan pita jaringan yang utuh. Yang kedua ada potongan halus. Ini bertujuan untuk menghasilkan pita jaringan dengan ketebalan tertentu. Blok jaringan yang akan dipotong harus didinginkan terlebih dahulu untuk memberikan suhu yang stabil pada blok parafin dan jaringan. Persiapan sebelum pemotongan. Yang pertama, pastikan fiksasi dilakukan dengan tepat. Selanjutnya, pastikan proses jaringan dilakukan dengan tepat. Selanjutnya, letakkan mikrotom dan waterbat pada posisi yang sesuai. Selanjutnya, pergunakan fitur pengaman dengan benar. Selanjutnya, atur sudut pemotong pisau. Selanjutnya, maksimalkan usia pemakaian pisau. Selanjutnya, tempatkan kaset jaringan pada posisi yang tepat. Lalu, pastikan blok jaringan dalam keadaan dingin. Penjepit harus terpasang kuat. Pastikan mikrotom dan kaca objek yang digunakan dalam keadaan bersih. Selanjutnya ada langkah pembacaan data. Yang pertama persiapan, yang kedua pengelompokan, yang ketiga pemotongan, yang keempat pewarnaan, yang kelima pengamatan, yang keenam analisis, yang ketujuh dokumentasi, yang kedelapan analisis data. Selanjutnya untuk menghasilkan pita jaringan yang baik harus dilakukan perawatan berkala agar mikrotom dapat terus bekerja dengan baik. Yang pertama, lepaskan blok jaringan dari penjepit blok. Pastikan tuas dalam keadaan terkunci sebelum hal ini dilakukan. Yang kedua, lepaskan dan bersihkan pisau yang telah digunakan dari sisa jaringan yang masih tertinggal. Simpan pada kotak pisau. Yang ketiga, bersihkan bak penampung sisa jaringan. Yang keempat, bersihkan mikrotom dengan lap kering dan halus. Yang kelima, tutup mikrotom dengan kain atau plastik agar tidak terkena debu. Yang keenam, lumasi bagian gerak mikrotom secara berkala. Yang ketujuh, lakukan pemeriksaan
berkala minimal 1 tahun sekali oleh teknisi. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.